disarapin liputan pagi yang cukup banyak ya. Sehingga pagi kali ini yang harusnya kita bersua tadi di jam 10 sedikit molor. Mitra suara kata mohon maaf ya. Tapi semoga saja mitra suara kata belum ngancir pagi kali ini ya. Masih bersama dengan Laporore untuk sesi yang kedua. Tentunya seperti biasa mitra, di kesempatan hari ini di spesial edisi hari Jumat di kalender 28 Juni 2024 kita bersua kembali bersama dengan dialog interaktif suara klinik udara ya. Pagi kali ini Devi sudah ditemani dengan 3 jagoan ya. berasa saya cantik sendiri nggak apa-apa lah ya, PD itu memang penting. Pagi kali ini terima kasih banyak Pak Mujib, Pak Joko, Mas Wahyu juga selaku humasnya Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ya. Pak Mujib dan Pak Joko ini adalah di manajer ini ya Pak, Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ya. Manajer pelayanan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Karena kita rumah sakitnya pelayanan pasien ya Pak. Karena kita memang punya 2 rumah sakit mitra suara kata, jadi lidah ini yang biasanya cuma menyebutkan 1, harusnya sekarang sudah 2. Iya, ya, tentunya mitra suara kata untuk pagi kali ini bersama dengan Klinik Udara kita ngobrol santai bersama dengan Pak Mujib juga Pak Joko tentunya ya terkait pelayanan prima, yaitu yang dikenal kalau di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh itu sebutannya adalah MPP. Saya kira tadinya ini MPP adalah mall publik ya. Ternyata ini adalah terkait manajer pelayanan pasien. Jadi Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh juga punya MPP, jangan salah ya. Nah, manajer pelayanan pasien begitu ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, mitra suara kata boleh bertanya atau berkonsul bersama dengan narasumber kami. Hadir dengan Pak Mujib dan Pak Joko ya. Anda bisa layangkan di 2 line mitra 081336460000 atau juga bisa hadir di jalur online kami di 0335427772 ya. Sebelum kita ke pembahasan terkait MPP-nya di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, saya pengen mendengar suaranya Pak Mujib dan Pak Joko dulu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Devi. Alhamdulillah sehat ya Pak pagi kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Rupanya dari tercermin dari senyumnya ini sangat lebar, bahagia Pak pagi kali ini ya. Ketemu mitra suara kata ya. Baru pertama kali di Suara Kota. Oke. Sudah berapa lama Pak di rumah sakit Pak? Kok pertama kali ke studio ini Pak? Saya mulai tahun 96. 96. Maaf Pak, saya baru lahir Pak. Iya. Saya sudah 28 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kalau Pak Joko sendiri Pak? Saya tahun 97 maksudnya. 97 Pak. Undaldi ya. Undaldi ya Pak. Tapi face-nya kok nggak kelihatan ya? Masih kayak belia sekali Pak Joko. Namanya Joko. Oh, coba terus sakit. Ternyata memang benar arti nama itu membawa sebuah ini mitra ya. Membawa sebuah makna. Baik, nah ini sembari mencairkan suasana karena sepagi tadi Pak Mujib udah deg-degan mitra. Jadi kita biar agak santai. Baik, Pak Mujib, Pak Joko, bolehlah kita kenalan deh di MPP-nya Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh itu kenapa sih dinamakan juga MPP atau Manajer Pelayanan Pasien gitu ya? Mungkin sedikit bisa diulas nih. Boleh dengan Pak Mujib dulu atau Pak Joko dulu deh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu gimana? Boleh Pak. Kalau kata pepatah apa namanya tak kenal maka tak aruf ya Pak ya. Kalau nggak gitu nggak kenal. Boleh Pak Joko silakan. Jadi kami adalah MPP di Rumah Sakit Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Jadi di rumah sakit itu untuk menunjang pelayanan prima itu diperlukan suatu proses kolaboratif dan asesmen, advokasi, koordinasi sehingga tercapai pelayanan yang prima. Nah, disitulah letak peran dari manajer pelayanan pasien. Nah, nama saya
Joko Cahyono. Saya bekerja di rumah sakit sejak tahun 1997. Cukup lama ya Pak ya, senior. Alhamdulillah cukup. Hormat dulu sama senior nih. Baik. Ya, jadi sudah beberapa periode ya kita mulai dulu zamannya rumah sakit masih zaman dulu ya, jadul. Sama dahulu sekali Ya, ya Pak sampai ya. sekarang di era apa ini digital. Betul, di era Era digital. sangat jauh perbedaannya. Dan ternyata dengan perkembangan zaman itu permasalahan juga semakin banyak. Komplek ya Pak ya. Lebih kompleks. Kalau dulu juga pasiennya juga tidak terlalu banyak. Iya. Sekarang sudah banyak dan variasinya juga banyak. Sehingga juga spesialisasinya juga harus banyak. Karena memang penyakit sekarang sudah begitu kompleknya. Jadi pelayanan kita berikan juga harus lebih meningkat lagi. Jadi dari waktu ke waktu harus ada peningkatan karena memang kebutuhannya seperti itu. Harus ada perubahan ya Harus Pak ada ya. perubahan. Mengikuti zaman aja. Iya, itu tuntutan zaman. Mungkin misalnya kalau kita tidak bisa mengikuti itu kan dilindas zaman. Jadi apa itu MPP? Nah, ini kita kembali lagi. MPP itu singkatan dari Manajer Pelayanan Pasien. Jadi MPP itu bukan PPA ya. Ada istilah PPA itu profesional pemberi asuhan. Beda berarti kita. Beda. Jadi kalau profesional pemberi asuhan itu yaitu profesi yang langsung memberikan asuhan kepada pasien seperti dokter, perawat, ahli gizi, rekam medik, radiomedik ya, radiologi. Berarti PPA-nya ini yang berhubungan secara langsung kepada tenaga medisnya ya Pak, terhadap pasien. Kalau MPP-nya ini adalah kepada pelayanan pasiennya kepada pasien. Koordinasikan. Baik. Jadi untuk merawat pasien apalagi yang kompleks itu harus banyak disiplin ilmu yang memberikan pelayanan di situ. Misalnya harus dirawat oleh beberapa dokter spesialis, ada asesmen, beberapa asesmen, terus ada pemeriksaan. Nah itu kita lah yang tugas kita mengkoordinasikan apabila masalahnya kompleks. Jadi memang manajer pelayanan pasien itu sebetulnya tidak untuk semua pasien. Jadi cuma pasien yang ada kriteria pasien yang memang memerlukan seorang MPP di situ. Ada kriteria kebutuhannya. Ini ada beberapa, mungkin bisa saya sebutkan. Boleh Pak, karena tidak semua pasien. Tidak semua pasien, ya betul. Jadi usia pasien, usia lansia itu di atas 60 tahun itu perlu, karena biasanya usia itu resikonya lebih besar. Atau bayi, terus pasien dengan kognitif rendah, jadi yang mungkin SDM-nya kurang, pengetahuannya kurang, nah itu sangat perlu didampingi oleh seorang MPP. Itu pasien dengan resiko tinggi, jadi mungkin perawatannya ini mungkin resikonya tinggi untuk misal dia sampai meninggal seperti itu. Terus atau juga ada potensi komplain tinggi. Nah, ada beberapa pasien memang pasien itu tidak homogen ya. Jadi ada pasien itu yang nurut aja sesuai dengan aturan. Ada juga pasien itu yang banyak keinginannya. Nah, pasien-pasien seperti ini juga perlu difasilitasi. Jadi rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang prima sesuai standar, di mana kalau pasien punya banyak tuntutan, kita juga harus memberikan sesuai dengan standar yang ada. Nah, ini tugas kita di situ. Terus juga kasus penyakit yang kompleks ya, misalnya penyakit A, penyakit B, penyakit C, jadi komplikasi ya, komplikasi otomatis yang pembiayaan juga tinggi. Kalau dia keluarganya atau pasien juga resiko komplain ya, risiko komplain juga tinggi juga. Terus effort yang diperlukan untuk perawatannya juga tinggi juga biayanya. Nah itu kita juga ada di situ. Terus status fungsional rendah, seperti pasien yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa ke kamar mandi sendiri
artinya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Benar. Kita berkelas juga di situ. Terus riwayat penggunaan alat medis di masa lalu, misal pasien pernah pasang ventilator, pasien pernah pasang kaki jantung, itu berarti resikonya kan juga lebih tinggi. Benar. Terus pasien dengan gangguan mental, terus risiko bunuh diri itu juga ada risiko. Terus juga ada pasien yang sering masuk rumah sakit. Jadi memang untuk penyakit-penyakit kronis biasanya ini Mbak Jenny, pasien itu bolak-balik ke rumah sakit. Seperti pasien dengan hemodialisa yang rutin ya. Bolak-balik ini rawat inap ya Pak ya? Bisa rawat inap, bisa rawat jalan. Tapi gitu. kalau kita rawat inap, konteksnya adalah rawat inap. Kalau rawat jalan, Ya rawat kalau itu jalan. rawat jalan Iya. sesuai dengan pada saat itu Iya. ya Pak asesmennya Karena seperti NPP apa. juga bisa dirawat inap, bisa juga dirawat jalan, seperti gitu. Oke. Itu perlu kolaborasi yang lebih. Ada juga kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks. Jadi pasien-pasien mungkin yang butuh biaya banyak tapi tidak mempunyai jaminan kesehatan, juga mungkin standar ekonominya kurang. Nah, itu juga kita berperan di situ. Terus kemungkinan juga kasus yang lebih lama rata-rata dirawat. Jadi kemudian pasien mestinya pasien biasa itu 3-4 hari pulang, tapi ada pasien yang harus 2 minggu, ada juga bahkan yang 1 bulan. Itu juga harus. Terus ada juga yang pasien yang membutuhkan kerjasama lintas sektor. Seperti yang sering kita dapat di sini adalah pasien-pasien terlantar, gelandangan, terus tidak punya keluarga, itu lumayan cukup banyak selama ini. Seperti itu. Iya, saya jadi menggambarkannya gini mikir kata. Kalau udah masuk rumah sakit, kita taunya cuma sama perawat dan dokter ya Pak ya. Tapi di balik itu ternyata juga ada petugas MPP yang berjasa juga ya Pak ya. Di balik itu. Dan complicated sekali yang dihadapi setiap harinya Pak ya. Dulu nggak kaget Pak. karena saya mendengar paparazi itu, saya kayak kalau berada bersama dengan Pak Mujib dan Pak Joko ya merasa kata kesan ya Allah pagi ini rasanya nggak pengen kerja deh. soalnya yang dihadapi complicated ya Pak, mulai dari persoalan ekonomi ya Pak ya, kemudian SDM juga, terus kemudian masih dalam kondisi penyakit juga dan lain sebagainya, dimana kita juga pagi harus menata hati dan pikiran, yang ditemui juga adalah pasien begitu ya. Jadi ini Mitra Suara Kota juga ternyata kita perlu mengetahui para sosok-sosok MPP ya Pak ya di rumah sakit. Terima kasih banyak Pak Joko dan Pak Mujib. Jadi istilahnya MPP ini semacam kayak pasien centernya ya Pak, pasien center. Betul. Kalau misalnya membutuhkan sesuatu berarti MPP ini yang hadir di garda pertama yang untuk membantu pasien ya Pak. Nah, kita istilahnya kita ini kalau ada pasien dengan kriteria tadi, seakan-akan pasien itu kan tidak pernah, misalnya tidak pernah ke rumah sakit ini. Betul. Seakan pasien itu seakan-akan masuk ke hutan belantara. Jadi pasien itu tidak tahu ini saya mau diapakan, terus saya mau tanya ke siapa, terus nanti pembiayaannya bagaimana. Seperti itu. Jadi kita ada di situ. Jadi kita memfasilitasi pasien ini supaya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar, pelayanan prima. Iya. Nah, tapi kan biasanya Pak kalau ditemukan di lapangan gitu, ketika pasien sudah masuk atau sudah mengalami kondisi kegawat daruratan sendiri, otomatis terkait pemikiran itu jarang terpikirkan ya Pak ya. Ini alangkah lebih baiknya sebaiknya seperti apa Pak agar kita nggak salah untuk tiba-tiba mutusi sendiri gitu. Ternyata kan pihak rumah sakit sendiri sudah menyediakan terkait pelayanan MPP ini sendiri. Ini bagaimana Pak? Karena biasanya kalau udah masuk misalkan di pendaftaran pasien gitu ya, otomatis kan dari administrasi sudah ada diarahkan seperti ini. Tapi tanpa kita mengetahui bahwasanya ternyata kita juga ada pendampingan dari pihak rumah sakit terhadap para MPP ini Pak. Ini gimana Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan atau biar kita juga tahu ternyata ini kita termasuk pelayanan yang
diberikan loh oleh rumah sakit gitu, tapi kita banyak yang nggak tahu Pak. Iya, Pak. Boleh ya Pak? Mungkin saya mau menambahkan, saat waktu pasien masuk ke rumah sakit itu kan sana ada customer service. Nah, itu kita identifikasi permasalahannya apa. Nanti kalau sesuai dengan indikasi yang kita Sebutkan itu tadi. kita masuk di situ ya. Contohnya aja kapan tadi kan ada rujukan dari Thomas itu dengan mohon maaf anak pang nggak salah ya, kecelakaan ya. Itu dirujuk ke sini tanpa identitas sama sekali. Nah, setelah itu hanya kalau nggak salah hanya apa selembar ini ya pengantar aja. Pengantar apa Pak? Dari kelurahan desa? Surat keterangan kerja. Nggak ada, Pak. Oh, itu pengantar dari mana Pak? Dari Kronologinya iya, kali ya? itu aja. Polisian Semoga ya? silakan bapak situ masuk sini pada patah tulang kaki. Nah, kita harus bagaimanapun kondisi pasien kita tetap berusaha, tetap jalur prosedurnya tetap operasi, walaupun bagaimana biayanya kita nggak mikir. Nggak mikir itu ya Pak, yang penting keselamatan pasien Ya, nomor satu. Nomor satu. Kita telusuri sampai kita datangkan capil ya untuk perekaman. Iya. Begitu perekaman ternyata ada data ternyata orang Muncul. Dampit Malang Dampit itu Malang ya. dong. Iya. Oke. Karena juga BPJS tidak punya, Waduh. sehingga tetap kita operasi. Sudah beres operasi ternyata ada sesuatu harus kita rujuk. Lalu ini kan kalau BPJS kan kita Nggak bisa ya, nggak Pak. bisa. Oke. Kita upayakan sampai Ya. ke provinsi ya. Untuk koordinasi provinsi terkait dengan dinas sosial juga pembiayaan, akhirnya nemu solusi bisa ditanggung asalkan di daerah tempat asal. Oh, jadi di domisili si pasien Ya, baru bisa tertanggung ya. oleh dinas kesehatan provinsi ya. Oh, Kita gitu. langsung ke Malang, Provinsi, ya akhirnya di sana tangani. Oke. Kalau masa kota yang sering Bu ya, Nyun Sewu. Boleh Pak. Kalau ini kan kita sebagai sharing ya, ada Iya. masyarakat dan pemerintah juga mengetahui hal ini. Iya. Yang sering itu melahirkan dengan Tanpa? nikah siri. Nah, ini yang juga kita agak rumit ya. Banyak ya Pak ya. Ya nggak kasusnya? banyak Bu, Oh. nggak banyak. Cuma ada beberapa itu. Nah, ini yang begitu Akhirnya. lahir kan, Bingung ya Pak. ya aktenya belum ada, kakaknya nggak ada. Nah ini kan UHC tidak bisa nanggung. Betul. Sehingga kita harus memproses itu sampai terbit KK bersama dengan Capil. Kalau itu sudah oke, baru bisa ditanggung oleh BPJS. Itu memang upaya kita agak abot. Karena kan namanya nikah siri kan ya nggak tahu gitu. Betul. Kadang-kadang dirahasiakan. Iya, kita ini data aja sulit ya. Tapi kita harus kita temukan, harus kita ini ya. Dan yang jalan adalah petugasnya PP ya Pak ya, bersama dengan keluarga. Kalau seperti ini nih Pak. Apa? Iya, sama keluarga Sama otomatis. keluarga. Tapi tetap kita yang memantau terus Bu. Kalau kita pantau sampai berhasil kan kasihan Masya gitu. Allah. Terus ada lagi yang dulu juga gelandangan juga, pernah juga sampai akhirnya ketemu dengan keluarganya. Alhamdulillah Bu, sudah berapa tahun Masya tidak Allah. Di kota menghilang. Probolinggo nih Iya. Pak. Terus dia sakit, kita rawat, akhirnya kita telusuri perekaman, ketemu ternyata juga orang mana Bu ya, Banyuwangi loh. Banyuwangi. Iya, akhirnya pertemuan yang mengharukan Bu, udah bertahun-tahun nggak ketemu, bilang ternyata ketemu. Itu salah satu mungkin apa ya, kesenangan kita ya. Kalau udah ketemu berarti Bu, alhamdulillah ya Pak Iya. ya, kinerja kita sudah wah tuntas rasanya gitu dia plong ya Pak. Jadi puas. Iya. Pak Budi sama Pak Yoga artinya plong. Kalau pulang-pulang bawa PR ini masih mikir ini besok mau nembusi ke siapa gitu Iya. ya Pak ya. Itu obatnya Mbak Devi. Jadi selama ini kan jangankan Mbak Devi ya, Iya, kita Pak. juga awal itu kaget dan rasa mau menolak ya menjadi Iya. NDP. Shock trauma gitu ya Pak. Bagaimana nggak sok? Yang di hadapan kita itu masalah. Bener. Jadi secara kita biasa bekerja sesuai dengan prosedur, masalah itu timbul kalau tidak sesuai prosedur. Nah, tapi yang kita hadapi sekarang adalah masalah. Kita diberikan masalah, kita harus menjadi solusi. Memang kita tidak harus standby pada saat pasien ada, gitu. tapi kita harus terus berkoordinasi. Kebanyakan selama ini kita kalau di luar jam kerja ya, kita telepon dinas sana, dinas sini, Oke. puskesmas, kemana-mana. Yang penting
pasien ini bisa terlayani dengan baik. Berarti notifnya para pegawai MPP ini HP jangan sampai mati ya Pak Betul. ya. Kalau HP sampai mati ya ini langsung bingung. Mulai dari jajaran tertentu ini bingung akhirnya. Baik-baik. Ini sama seperti kita rupanya di Rasara Kota ya, para petugas MPP ini spot jantung juga ya Pak ya. Kadang ini nomor baru nomor apa? Baik, Pak Joko, Pak Muji, Masya Allah saya juga baru mengetahui akhirnya ya Pak ya terkait rumah sakit juga memiliki pelayanan MPP ini yang memang diberikan. Kalau boleh tahu nih Pak, satu petugas MPP ini biasanya diberikan berapa kewenangan pasien Pak? Ini Bu, Mbak Devi Boleh, ya. Ibu enggak apa-apa, memang saya sudah ibu-ibu Pak. Kami di rumah sakit itu sesuai ada akreditasi bahwa satu orang MPP itu membawai 25 pasien. Satu Idealnya. Ya, tapi karena di Probolinggo di RS ini masih menyesuaikan ya. Iya, Pak. Jadi dengan 200 tempat tidur kami berempat Bu. Masya Allah. Iya. Jadi tenaga MPP-nya cuma 4, nggak Iya, boleh di rumah empat sakit, orang, di rumah salah gitu iya. Pak. Oh, Iya. dua laki-laki perempuan Pak. Iya. 2 laki, 2 perempuan. Oh, 2 laki dan 2 perempuan. Iya. Memang disesuaikan dengan ini ya Iya. Pak, gender Iya. pasien juga ya Pak ya. Khawatir itu tadi ya Pak ya. Sesuai Mbak Devi. Jadi kalau yang satu kan Bu Ane sama Bu Puji ini kan perempuan kan wilayahnya mungkin yang daerah wanita Lagi. bersalin. Bersalin, sesuai dengan Iya, gendernya, betul. benar-benar. Kalau kita di rawat jalan, di ruang kemuning, di ruang isolasi itu kami Pak Jokowi di bagian mana nanti? Ruang putih. Sudah di ya Pak, diplot sesuai Iya, porsinya iya. gitu Jadi berarti ya Pak supaya ya. kita tidak tumpang tindih, Betul, jadi betul. kita bagi area. Oh. Nah, tapi bukan berarti cuma situ ya, karena di MPP itu mengikuti pasien mulai dari masuk sampai pulang. Jadi kalau misal pasien pindah, kita juga mengikuti. Misalnya dari ICU pindah ke ruang kemuning, ya kita ikuti. Ya, Berarti biasa nanti over akhirnya langsung. Jadi tidak dioper. Oh enggak, tetap mengikuti ya sampai Pak. selesai. Oh, sampai selesai sampai pasien itu udah Iya. enggak sudah Pulang, rawat atau tidak bukan. membutuhkan MPP Layanan lagi. lagi baik, Masya Allah. Idealnya satu orang 25, berarti sekarang nggak ideal ya Pak ya. Belum Iya. ideal. Iya. Dengan pasien yang cukup banyak nih Pak ya. Nanti Pak ini Pak mungkin nanti bisa ditambah Pak SDM MPP Pak. Harapannya ya Pak ya, sambil nyetil dikit-dikit ini mitra masyarakat ya, sehingga nantinya juga mungkin bisa bertambah dari 4 mungkin 10 lumayan ya Pak, masih bisa melanjut. Itu banyak kan ya Pak. Baik, Pak Muji. Nah ini tadi ya mitra masyarakat sedikit ulasan dari Pak Muji dan Pak Joko terkait petugas atau para MPP yang ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ya. Jadi bentuk pelayanan secara real yang MPP lakukan di Dr. Muhammad Saleh itu tadi mulai dari masuk sampai pulang ya Pak ya, semuanya difasilitasi, bahkan tadi sampai berkoordinasi dengan instansi lain ya Pak ya. Nah nantinya Pak, misalkan itu sudah, misalkan kayak tadi anak perjalanan itu sudah selesai ya Pak ya, terus backup laporannya kita sampaikan ke pihak rumah sakit, nanti rumah sakit juga melaporkan ke pihak provinsi seperti itu Pak, atau bagaimana Pak? Atau hanya mengetahui di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh saja bahwa tadi itu sudah terbackup, clear, sudah selesai gitu? Ya, kita ada dokumentasi ya. Oh berarti memang sesuai ya Pak ya? Ada memang tunjuk dari akreditasi itu kita ada assessment, terus ada dari assessment mulai dari screening, assessment sampai sampai akhirnya dokumentasi dan evaluasi. Juga ini ada laporan juga, kita laporan 3 bulanan, 3 bulanan itu disampaikan ke direktur. Baik. Jadi ya itu untuk rumah sakit selama ini masih. Untuk rumah sakit ya Pak ya. Kita sebetulnya juga bukan hanya di Probolinggo ya. Semua rumah sakit ya Pak sudah ada. Cuma memang masih baru ya. Mungkin kalau kita mulai tahun 2019, jadi sebelum COVID, beberapa bulan sebelum COVID kita terbentuk, terus berapa ada COVID ya, alhamdulillahnya ada MPP waktu ada COVID, jadi banyak
kita bisa memberikan kontribusi juga untuk pasien-pasien yang Pasien COVID. baik, ya. Mitra Surakarta, saya juga pengen ini Mitra mengenal bagaimana suka dukanya Pak Mujib dan Pak Joko nih ya. Karena tentunya kalau beliaunya sudah masuk dari tahun 9697 ya Pak ya, dan saya sudah lama sekali Mitra Surakarta beliaunya mengabdi kepada rumah sakit juga. Nah, sebelum adanya program MPP yang memang digagas oleh pemerintah ini, setiap harinya apa Pak? Melakukan seperti apa Pak? Saya sama Pak Suri itu kan perawat Mbak. Iya. Jadi tiap Backgroundnya memang perawat iya, ya Pak? perawat. Kebetulan kami masuk 96 itu di ruang penyakit dalam. Nah, terus kita rumah sakit membuka pavilion. Saya kata Pak Joko dari pavilion, jadi kayaknya beriringan terus. Ya Allah, Anda komplot sekali sih Pak, harusnya Iya, Pak. pavilion di Jayakusuma itu Bu, tahun 2000 ya. Setelah itu Terus bisa pisah, dia ke jantung, ruang bugenvil, terus ke ini apa? Ke ICU, terus ke ruang jantung dibuka, beliaunya yang membidani ruang jantung. Terus saya setelah di pavilion Jayakusuma sudah cukup lama, 9 tahun sebagai kepala ruang di situ, terus buka ruang kemuning. Kemudian saya juga disuruh lagi membidani kemuning ya. Itu beberapa tahun terus pindah ke ruang kemuning dan akhirnya tahun 2019 ini ke MPP. Kayaknya sampai pensiun. Sampai MPP betulan pensiun. Sampai betulan. Pak Mujib dan Pak Joko tadi kalau sedikit disentil adalah dibentuknya di tahun 2019 ya Pak ya. Nah, ini atas dasar apa Pak memang yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba dari pemerintah pusat menghadirkan untuk setiap rumah sakit memiliki tenaga MPP Pak? Jadi saat itu kan kita mengalami penilaian akreditasi ya. Di akreditasi itu diamanatkan bahwa perawatan pasien itu kalau dulu kan dari tenaga medis ya, beralih ke PCC, jadi pasien care center. Untuk memfasilitasi itu diamankan dari akreditasi harus ada MPP yang memfasilitasi, berkoordinasi, asesmen itu untuk menjaga mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, dengan dasar itu akhirnya terbentuklah MPP di rumah sakit M Salah ini saat itu. Nah, kalau sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan itu. Ternyata memang setelah kita rasakan memang harus ada. Karena begitu kompleksnya masalah di rumah sakit. Masalah di rumah sakit, baik. Nah itu melalui tahapan awalnya ada sistem penunjukan secara langsung atau ini Pak? Secara wah ini ternyata Pak Mujib dan Pak Joko track recordnya sebagai perawat teladan nih. Jadi kita tugaskan aja menjadi petugas MPP aja. Itu gimana Pak? Awal mulanya seperti apa Pak? Sebenarnya ada kriteria untuk MPP, ada kriteria sesuai akun akreditasi. Salah satunya itu pernah menduduki ruangan atau perawat, terus dan mungkin di sisi lain komunikasinya bagaimana, itu kan juga banyak kriteria Bu. Sehingga waktu itu dari beberapa orang itu dari beberapa kandidat bukan yang dianggu ya, bukan yang menjadi beban. Jadi kita harus menerima. Iya, kita terima. Jadi kebetulan memang saat itu dari dokter tidak ada ya. Jadi sebenarnya MPP bukan harus dari perawat, bisa dari dokter, bisa dari perawat, bahkan bisa dari relawan. Iya. Tapi selama di sini yang mungkin itu dari dokter atau perawat. Dan dokter mungkin karena jumlah tenaganya juga terbatas, mungkin tidak bisa. Terus yang kemungkinan yang paling bisa itu adalah perawat. Jumlah perawatnya yang paling besar di rumah sakit. Nah dengan kriteria tadi ada mungkin saya tidak tahu juga ya, kita tidak tahu. Mungkin dari berapa orang tidak tahu. Yang kita tahu kita sudah dapat surat tugas. Akhirnya terungkap di sini. Jadi saya sampaikan tadi awal-awal kita menolak sebenarnya. Bagaimana tidak mau kita dihadapkan pada masalah. Iya Pak ya. Apalagi pada saat itu sifatnya adalah COVID ya Pak ya Mas. Waktu itu belum ya belum Pak. awal Masih kita masih belum September iya
Kita beberapa bulan sebelum COVID. Tapi kita tahu begitu kita dapat pemaparan MPP itu seperti apa, kita sudah tahu ya. Kita awal sudah kita ngomong, saya sendiri ngomong waktu itu, saya nggak mau jadi MPP kita itu apapun. Tapi ternyata ya mungkin nasib ya. Mungkin sebagai amal jariah ladang nantinya ya Pak ya. Kita mati korbankan. Baik, berarti nanti ini Dokter Intan, nanti ini setelah Pak Mujib dan Pak Joko pensiun nanti mungkin rekrutmen kali ya Pak ya, biar nggak shock nih. Biar nggak shock ini nantinya tenaga MPP, karena mereka beliaunya yang notabene backgroundnya adalah perawat, akhirnya juga sampai masuk ke administrasi nih saya ya Pak ya. Ya kan Pak ya, karena memang tadi sempat complicated juga Indra Kota yang awalnya adalah pasien yang tidak memiliki keterangan apapun, akhirnya harus berkoordinasi dengan dispenser capil ya Pak ya. Lapas, terus Sarja, lapas Bu juga. Jadi kayak berasa kayak kominfo dong ya Pak ya, darah hubungnya ya. Jadi kayak kominfo ya. Jadi darah hubungnya antara pasien bersama dengan beberapa stakeholder. Nah ini saya mau nih Pak Mujib dan Pak Joko, kita pengen mengetahui sedikit boleh ya Pak ya, karena tadi sempat diceritakan juga ketika ada pasien nggak memiliki identitas, kemudian dilihat track recordnya dia juga nggak punya fasilitas BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Nah, nyun sewu sampai bisa goal untuk memiliki atau bisa biaya pasien tersebut tidak bebas atau lainnya tidak tertanggung embel-embel lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Bagaimana pengorbanan seorang PNPP ini kok bisa sampai bisa ini akhirnya gratis ataupun lain sebagainya Pak? Kalau yang kayak orang pengantar Bu, kita selalu koordinasi dengan Dinsos Bu. Dinsos nanti bagaimana langkahnya, yang penting kita menyiapkan data yang ada. Karena kita fotonya kan yang jelas diminta foto, ya nanti pihak Dinsos yang menelusuri itu. Seandainya itu memang tidak ada identitas sama sekali, kan ada dana dari Dinsos Ibu. Dinsos sehingga yang itu dimasukkan ke SKTM ya, SKTM itu dari kota pun ada. Kalau memang perlu dirujuk, yes, bisa ke Surabaya atau ke Malang yang kerjasama dengan dinas provinsi. Hanya 2 kota ini ya Pak ya? Ya, kalau kayak yang masalah kan menolak UHC bukan kita ya. Itu ya kita menyiapkan data-data yang ada kayak KK, KTP itu lebih simpel Bu input kita dengan B aja bisa alhamdulillah ya Pak, bisa terbantu. Iya, tapi kalau kabupaten memang ya sedikit sedikit alat. Iya, tapi alhamdulillah bisa. Banyak kemajuan. Iya. Jadi memang di awal-awal sebetulnya kita juga bingung ya. Ini pasien nggak ada keluarga, identitas tidak ada. Mau kemana? Nah itu mungkin yang harus tantangan kami pertama. Jadi kita menginventaris sebetulnya program-program apa sih yang ada di pemerintah saat ini. Ada dari pusat ya, dari mana provinsi, dari kota juga, dari kota lain juga kita harus tahu. Misalnya, ini di Kabupaten Probolinggo. Sekarang tidak ada masih alhamdulillah. Kalau mungkin sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada ya. Nah itu memang penduduk kabupaten kesulitan. Tapi saat ini sudah banyak kemajuan. Jadi UHC juga sudah ada di sana. Nah itu yang celah-celah itu yang harus kita pinter-pinter ini mengolahnya. Jadi kalau misalnya pasien, ini ada alamatnya tertentu, tapi dia sebatang kara. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga, dan juga ada juga kadang-kadang kita temukan itu masyarakat sekitar juga tidak mau dengan wajahnya. Kadang-kadang ada. Tidak menerima ya Pak? Iya. Ya, Pak, ya. Itu tantangannya lebih besar lagi tantangannya. Levelnya naik lagi nih. Kalau masyarakat yang terlantar itu ada programnya. Jadi kita ke Dinsos, nanti dari Dinsos ke Dinas Kesehatan kota itu sudah ada, kabupaten juga begitu. Kalau dari kota lain, kita akan susah juga, kita menghubungi Dinkes kota lain atau Dinsos kota lain, kita
kita sebetulnya nggak kenal kan sebetulnya, Iya. nggak tahu siapa. Ya Tapi kita bagaimana harus caranya cari. untuk bisa tembus nih Pak Iya, ya, seperti itu. benar-benar. Akhirnya tujuan kita yang akhir adalah goalnya itu tetap pelayanan terhadap pasien ini bisa dilakukan sesuai standar. Intinya itu. Baik, Masya Allah ya. Saya juga ngeri-ngeri sedap sebenarnya ini Kak ya. Dengarkan ceritanya Pak Mujib dan Pak Joko. Ini akhirnya bisa berdamai untuk menerima tugas job MPP ini berapa tahun berjalan Pak? Itu kalau dihitung itu sudah 5 tahun Pak ya. Lima 5 tahun tahun, ya. jalan. Baru ya Pak ya? Pasrah Ya, sudah Bu. ya. Saya nggak tega kalau lihat mukanya Pak Mujib. Tapi kita nikmati kok. Kita bisa komunikasi dengan lapas, dengan lantas, Iya, dengan baik. jalan. Jadi banyak hikmah. Banyak hikmah. Akhirnya juga banyak jarkom juga ya Pak ya, akhirnya dari petugas MPP ini. Pernah nggak sih Pak di suatu momen atau suatu waktu rumah sakit lain atau kota kabupaten lain akhirnya tidak menerima? Otomatis kan beban ya kepada kita pihak rumah sakit ini gimana Pak? Pernah juga. Pernah ya Pak ya? Akhirnya Pak? Ya dirawat di rumah sakit, ada yang sampai akhirnya meninggal, Ya. ada yang pulang juga. Ya itu gimana ya, rumah sakit ini kan juga sosialnya juga harus ada kan, rumah sakit pemerintah. Iya. Kalau kita kan nggak bisa mengeluarkan pasien yang tidak ada tempat penampungan, terus kita terlantarkan, itu rasanya kan tidak manusiawi ya. Betul. Itu kalau pun terpaksa, dulu pernah beberapa kali ya, beberapa tahun yang lalu. Iya. Mungkin tidak sebagus sekarang program-program yang ada. Nah, akhirnya terpaksa di rumah sakit. Sampai Iya, sampai sampai pulang. ya juga. sudah Pulang, iya, ya, iya. sampai sembuhnya pasien ini Ya, sudah sembuh gitu, kemana atau Bahkan ada pasien itu akhirnya dinsos lah, dinsos ya. Iya. Ada juga yang karena nggak ada ini ya, nggak ada problemnya yang ini, akhirnya jadi pegawai dinsos ya, ada ya Pak. Kalau ada. direkrut jadi pegawai dinsos. Iya. Oke, akhirnya pada Iya. akhirnya Pak ya. Karena mau pulang kemana juga nggak tahu. Sudah mentok Iya. berarti ini betul lah. Baik. Nah, ini kurang lebih kita hampir mau 1 jam nih Pak Mujib dan Pak Joko, Masya Allah. Di luar konteks sebenarnya, tapi semuanya sudah masuk ya Pak ya. Di luar di luar dari ini Mitra Suara Kota apa namanya skrip yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit sendiri. Saya terkesima dengan bagaimana pengalaman beliau menjadi seorang penata MPP ya Pak. Nah tentunya hasil yang diharapkan setelah dilakukan MPP oleh petugas MPP ini, yaitu tadi Mitra Suara Kota ya, hingga pasien memang istilahnya merdeka ya Pak ya. Merdeka dalam artian ya alhamdulillah sudah sembuh dari sakit, bisa ditemukan keluarga gitu Pak ya. Nah mungkin terakhir nih Pak, harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ataupun terkait pelayanan MPP di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh sendiri ini bisa disampaikan juga Pak di siang kali ini sebagai closing statement. Harapannya nambah SDM baru Pak buat MPP. Dokter Intan spill dikit nih. Boleh. Ya, kalau kita berdasarkan yang kita lakukan selama ini, kita dapat mungkin kita mengingatkan masyarakat, jadi untuk sesegera mungkin melegalkan identitas. Baik, itu yang penting ya Pak ya. Itu yang paling penting karena kita sangat kesulitan kalau kita dapat pasien yang tidak ada identitas. Seperti yang Karen Ciwi itu masalah sulit gitu. Padahal sebenarnya orangnya ya tahu ya, cuma nggak bisa kita dapatkan Iya. ya Pak ya Jadi, informasinya. ini sebetulnya masyarakat biasa normal ke sana, tapi karena tidak sesuai, kan tidak legal ya, misalnya tidak legal sehingga tidak tercatat di Dukcapil. Nah dia melahirkan misalnya tidak punya biaya kan harus pakai UHC ya. Nah, karena pemerintah kota kita sudah ada UHC yang memberikan pelayanan pada masyarakat kesehatan. Nah tapi tidak bisa serta-merta kita masukkan karena hambatannya legalitas identitas. Nah itu yang Hukum dasar pertamanya udah nggak iya, ada ya Pak. jadi kan itu untuk masyarakat Kota Probolinggo, sedangkan identitasnya belum. Bayinya ini belum punya identitas. Ini ayahnya sebetulnya ada, ibunya ada, sudah nikah.
Dan kita sah secara tahu, agama, benar. kita tahu keluarganya juga ada, tapi kesulitan masukkan hasilnya sehingga butuh proses. Nah, cuman kadang-kadang begini, UHC itu kan 3 kali 24 jam Pelaporannya ya Pak. harus sudah Oh, selesai. harus sudah selesai. Iya. Masya Allah. Kalau Cepat banget gitu. identitas ini tidak selesai di kurun waktu itu, nah itu Oke. kita pusing juga benar. Oh. Jadi pesan kami untuk semua masyarakat, terutama Kota Probolinggo, legalitas identitas itu segera kalau belum ya segera dilakukan. Baik, dari Pak Joko nih. Ada lagi Pak? Pak Mujib. Oke, sehat-sehat ya Pak Joko, Pak Mujib. Bersama dengan dua tenaga MPP lainnya di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, sama Bu siapa Pak? Bu Ana dan Bu Buci. Baik, sehat selalu, Masya Allah. Nah, tentunya mitra Sarakata, usai sudah perjumpaan kita bersama dengan narasumber kami, alhamdulillah bersama dengan Pak Mujib dan Pak Joko. Beliau adalah selaku tenaga MPP ya, atau istilahnya itu bentar dia ngerepek dulu nih. Manajer pelayanan pasien ya. Nah, ini menjadi salah satu informasi yang awam juga menurut Devi yang harus diketahui juga oleh mitra Sarakata dan masyarakat Kota Probolinggo, sehingga ketika nantinya masuk di rumah sakit ini juga tidak salah langkah dan tidak menyalahkan siapa-siapa ya Pak ya. Karena biasanya seperti itu, udah nyampe di administrasi dulu kan belum didengarkan secara sepenuhnya apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, kita udah ambil statement sendiri, sudah menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang harus digarisbawahi yang terasa kata bahwasanya di setiap rumah sakit sesuai dengan peraturan dan program pemerintah yang baru per tahun 2019 nih Pak Mujib ya, Pak Joko ya, sudah ada tenaga MPP atau manajer pelayanan pasien untuk menunjang pelayanan pasien secara prima di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Mujib atas waktu dan kesempatannya sudah hadir ke studio ya Pak ya. Nanti jangan kamu lagi ya Pak ya. Saya mau minta sama Mas Wahyu nanti diagendakan lagi. Berarti yang kedua, yang perempuan. Biar nanti kita tahu juga bagaimana versi ceritanya dari gender yang perempuan ya. Apakah sama gitu ya? Karena selama ini Pak Insight saja, kalau klinik udara selalu selalu fokus terus ya Mas Wahyu ya. Jadi beberapa ulasannya ini lebih semacam informasi terkait pelayanan, kemudian informasi kesehatan. Nah, kali ini sedikit ada di balik itu. Di balik itu juga ternyata ada yang berjasa juga di Kerajaan Kota ya. Ada yang lain benar. Baik, terima kasih banyak Pak Mujib, Pak Joko, Mas Wahyu sudah hadir di kesempatan siang kali ini di Kerajaan Kota. Dan tentunya Mitra Sarakata, saya masih menemani kebersamaan kita kembali. Izinkan kita jeda sejenak ya, karena seperti biasa di hari Jumat tidak ada sounding untuk adzan zuhur untuk waktu Jumatan. Setelah Jumatan kita nanti akan berjumpa kembali, bersua kembali di program selanjutnya bertemu dengan laporan untuk versi Bolinggo.